Baik, saya akan sampaikan beberapa materi terkait dengan arbitrase dan mediasi di era digital. Sebetulnya eh, saya tidak akan terlalu membatasi arbitrase online-nya, tapi kita akan mencoba untuk bicara arbitrase secara lebih umum pada saat kita memasuki era digital. Ya. Kenapa ini kita ingin angkat? Karena Unpad dalam hal ini saya waktu itu diminta oleh Bani untuk membuat konsep peraturan prosedur Bani eh, untuk pelaksanaan arbitrase online itu yang pertama ya. Jadi kami bikinkan konsep dan setelah itu sekarang sudah jadi menjadi peraturan prosedur Bani terkait dengan arbitrase online. Kalau hanya untuk arbitrase online saja. Jadi saya kira di sesi berikutnya mungkin Bu Prita akan bagus kalau ada pembahasan secara khusus terkait dengan peraturan prosedur Bani untuk arbitrase online. Eh, yang pertama, saya ingin menyapa seluruh mahasiswa ya, seluruh mahasiswa yang hadir di sini ini dari banyak kelas. Saya juga ingin sampaikan bahwa kuliah ini memang agak jauh, Bu Prita ya, dari Jenewa langsung dari Jenewa, karena saya sedang mengikuti WISIS. WISIS itu sebetulnya satu forum digital internasional yang diadakan oleh International Telecommunication Union. Eh, saya bersama-sama dengan Menkominfo dan eh, delegasi Indonesia lainnya tentunya. Kemudian yang kedua, mulai besok itu, mulai hari ini, ada forum yang juga sangat prestisius yang digagas oleh ITU, yaitu AI for Good. AI for Good ini adalah forum yang mempertemukan seluruh stakeholder AI. Nanti akan hadir juga Sam Altman, ya, CEO dari ChatGPT. Kemudian kalau di agenda saya lihat Sekjen PBB juga akan memberikan speech. Dirjen Waipo dari Haki itu juga akan memberikan speech. Eh, ini forum yang sangat menarik sebetulnya. Dan Indonesia, eh, saya sampaikan bahwa ada country statement yang akan disampaikan Indonesia yaitu terkait dengan AI for disability. Jadi sementara ini kan tidak tersentuh bagaimana kaum-kaum yang disabilitas itu dalam memanfaatkan AI kalau tidak diatur dia akan terdiskriminasi. Dia akan terdiskriminasi. Ngelamar kerja begitu dia isi AI yang menentukan seleksi awal dia akan terpilih terus. Nah itu nggak boleh. AI harus memperlakukan semua orang sama. Ya, tidak boleh ada diskriminasi termasuk kalau dia disabilitas. Jadi ini pengetahuan untuk mahasiswa saja dulu bahwa perkembangan AI dunia itu sudah pada level yang eh, masuk ke ITU. ITU ini kan badan PBB yang khusus menangani telekomunikasi, teknologi informasi, dan digital. Baik, kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang arbitrase. Yang pertama, saya ingin, suara saya cukup jelas, Bu Prita? Sangat jelas, Prof. Oke, rupanya sinyal di sini bagus banget ya. Iya. Jadi, eh, yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa secara prinsip, secara best practices, secara internasional regulation, dan juga secara praktek di Indonesia, bahwa arbitrase itu
kita kelompokkan sebagai penyelesaian sengketa non-adjudikasi. Ya, non-adjudikasi. Ya. Sorry, non-adjudication dan absolute competence. Ini dasarnya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita membagi dua, penyelesaian sengketa itu ada yang adjudikasi dan yang non-adjudikasi. Kalau yang adjudikasi litigasi itu kan pengadilan. Pengadilan itu kita kelompokkan sebagai adjudikasi litigasi. Kalau non-adjudikasi itu kita masukkan sebagai mediasi. Jadi kalau ada penyelesaian sengketa mediasi, kita namakan sebagai non-adjudication settlement of dispute. Tapi kalau arbitrase, arbitrase adalah adjudikasi non-litigasi. Jadi beda itu ya. Jadi kalau arbitrase itu adjudikasi non-litigasi, makanya putusan dia akan setara dengan putusan pengadilan. Karena dua-duanya sama-sama adjudikasi. Tapi kalau mediation itu non-adjudication. Artinya apa? Ketika orang bersengketa dan memilih mediasi, maka dia bisa saja diputus dan kemudian dua-duanya sepakat dengan putusan itu, tetapi dia tidak bisa dieksekusi sebetulnya. Dia tidak bisa dieksekusi. Kalau ada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan mediasi, maka dia harus diajukan gugatan wan prestasi. Ya, tapi kalau dia diputuskan oleh arbitrase, Aman, ya, aman, aman. dia tidak perlu lagi menggugat wan prestasi karena putusan arbitrase bisa dieksekusi secara seperti putusan pengadilan. Itu dulu prinsip yang pertamanya ya. Terus yang kedua, kalau kita menghadapi sengketa, pilihan berikutnya adalah mediation arbitration. Nah, mediation arbitration itu adalah penyelesaian sengketa yang diputus oleh arbitrase tetapi diawali dengan mediasi. Nanti saya akan ceritakan di agak ke tengah bagaimana hukum acaranya di Bani. Kalau ada orang bersengketa kemudian dia masuk ke arbitrase, arbiternya akan meminta mereka damai dulu, dan setelah mereka damai, mereka akan kemudian putusannya akan dibuat dalam putusan arbitrase ya, sebagai putusan akhir. Kemudian yang berikutnya, arbitrase itu intinya dia sifatnya adalah lebih pasti ya, dan lebih murah, biaya lebih sedikit ya, itu yang nomor 3. Berbeda dengan ke pengadilan yang orang bisa menggugat mau-maunya dia, gugat ganti rugi 1 triliun, 2 triliun, itu bisa aja orang melakukan itu. Kalau di arbitrase orang akan mikir beberapa kali. Wah, kalau saya gugatannya 1 triliun, berarti biaya arbitrase yang harus saya bayarnya berapa nih? Karena biaya arbitrase itu correlated ya, terkait dengan variabel berapa gugatan. Jadi Bani itu punya aturan. Kalau gugatannya misalnya 1 miliar, biaya arbitrasenya berapa persen dari gugatan itu. Kelihatannya seperti, loh, kok lembaga arbitrase ngatur-ngatur seperti itu sih? Biaya arbitrase dikaitkan dengan gugatan. Masalahnya bukan di situ sebetulnya. Tapi justru menahan para pihak untuk menggugat sesuatu yang sesungguhnya tidak layak dia gugat jumlahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya
dia utangnya itu hanya 1 miliar, ya lawannya itu hanya 1 miliar, dia coba-coba gugat 100 miliar, sudah mungkin gugatan yang akan diterima karena nggak ada bukti-bukti yang cukup untuk pembayaran piutang 1 miliar, tetapi dia sudah harus membayar biaya arbitrase yang sangat mahal. Nah, oleh karena itu, eh, seluruh dunia itu selalu membuat batasan ini sebagai filter pertama orang untuk tidak membuat sesuatu yang di luar kewajaran-kewajaran. Ya, makanya dia ukur dengan persentase. Yang berikutnya adalah akses kepada arbiter, akses ke arbitrator. Nah, ini yang menarik. Kalau pengadilan sama sekali nggak ada akses. Berarti kalau ada dua orang bersengketa masuk ke pengadilan negeri atau pengadilan niaga, maka eh, siapa hakimnya itu nggak tahu kita. Hakimnya siapa, sudah dipilih pun, dan tidak boleh juga menemui. Ya. Nah, kalau arbitrase, dia berhak untuk memilih arbiter. Jadi kalau si A ini bersengketa dengan si B, si A boleh memilih siapa yang akan jadi arbiter dia. Dia lihat di list of arbitrator yang ada di BANI, kemudian dia pilih, oh saya mau si A ini jadi arbiter saya. Si B juga, oh saya mau dia. Gitu. Jadi apa? Ada akses untuk memilih orang yang kredibel. Makanya saya katakan based on expertise and credibility. Jadi eh, orang yang dia pilih itu prinsipnya adalah orang yang kredibel dan expert. Karena salah satu ciri arbitrase itu adalah orangnya expert, kemudian putusannya cepat, rahasia, dan efisien. Ya, kemudian waktunya dan biayanya lebih kecil. Nah, tapi begitu dia sudah pilih sebagai arbitrase dan sudah di SK, ya, sudah ditetapkan dalam putusan BANI, dia nggak boleh lagi menghubungi itu. Dia nggak boleh lagi berinteraksi karena dia bukan lawyer. Kalau si X itu dipilih oleh BANI sebagai arbiter, maka dia bukanlah lawyer dari orang yang memilihnya. Jadi begitu dia sudah dipilih, dia ada posisi independen. Nah, oleh karena itu di BANI dilarang berhubungan. Orang yang sudah memilih seorang arbiter, dia tidak boleh menghubungi arbiter itu sampai dengan putusannya nanti sudah didaftarkan di PN. Gitu. Jadi nggak boleh. Ya. Di awal dia boleh hubungi, Pak, saya mau minta Bapak menjadi arbiter saya dan seterusnya. Sebelum itu boleh aja. Tapi begitu sudah SK keluar, dia nggak boleh lagi. Dan arbiter itu disumpah dan kemudian harus menyatakan eh, statement bahwa dia tidak ada kepentingan dan dia netral. Kemudian yang berikutnya adalah itikat baik. Kalau orang masuk ke arbitrase, prinsipnya itikat baik. Jadi kalau nggak itikat baik dari awal, dia nggak akan pilih arbitrase. Dia pilih pengadilan aja. Kalau di pengadilan kan head to head sudah. Kalau arbitrase itu kan setengah kakinya dia mestinya win-win solution. Ya, walaupun di ujungnya eh, akan executable, ya, enforceable. Nah, jadi orang yang memilih arbitrase itu pada prinsipnya beritikat baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang setelah memilih arbitrase dan dia meminta pembatalan, itu dua kemungkinannya. Kedua, yang pertama tentunya adalah mungkin dia merasa bahwa putusannya itu tidak betul atau ada yang dilanggar, ya itu di aturan arbitrase ada pasalnya. Atau yang kedua, memang tidak beretikat baik, dia pokoknya kalau saya kalah dilawan aja.
Itu padahal starting point-nya waktu dia memilih arbitrase harusnya itikat baik. Yang berikutnya, arbitrase itu kita belajar dari COVID-19, bisa kita laksanakan secara fisik, bisa hybrid maupun bisa online. Jadi kalau saya boleh tunjukkan kepada kawan-kawan semua, waktu kita akan membuat online prosedur of arbitration di Bani, saya membaca betul itu apa yang dilakukan ICC. Jadi kita riset bagaimana ICC membuat aturan-aturan itu. ICC awalnya membuat aturan dan eh, bisa online sepanjang para pihaknya setuju untuk online. Kalau para pihaknya setuju untuk online, maka hakimnya akan, arbiternya akan memutus dan memproses secara online. Nggak lama dari itu ICC keluarkan peraturan yang lebih baru yang mengatakan hakim atau arbiter berhak untuk menentukan apakah online atau fisik. Jadi diserahkan betul ke majelisnya. Kalau kita lihat juga, sebetulnya Mahkamah Agung juga sangat maju. Karena ada e-court. E-court itu yang memungkinkan Mahkamah Agung, semua pengadilan-pengadilan di Indonesia memutus secara e-court dan memproses. Bahkan putusan-putusan di pengadilan niaga untuk kasus kekayaan intelektual, putusan hakim itu nggak dibacakan, diumumkan saja. Jadi begitu semua pengadilan itu selesai, sampai pada putusan, putusannya langsung kita bisa lihat di website. Putusannya seperti apa. Gitu ya. Jadi di sini untuk para pihak juga menjadi lebih murah, lebih simpel, ya. Dan kemudian di putusan-putusan itu pun bisa lebih efisien. Nah ini saudara-saudara coba lihat, ya. Saya coba gini, ya. Jadi yang pertama, arbitrase saat ini sudah memasuki transformasi digital. Dan transformasi digital itu kita semua tahu bahwa itu keniscayaan. Kita tidak mungkin ada di posisi tidak anti transformasi digital, nggak mungkin. Ya. Dari pembahasan beberapa hari di Jenewa ini, saya melihat bahwa betapa semua orang, ya, itu kan presentasi itu dari berbagai negara, ya. Terakhir saya lihat dari ada menteri dari Saudi, menteri dari mana itu presentasi semua. Intinya mereka semua mengatakan bahwa government, kemudian semua tindakan itu keniscayaannya adalah digital transformation. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa untuk arbitrase pun sama. Kita harus memanfaatkan teknologi digital ini. Jadi para pihak dapat lebih mudah mendapatkan bahan dan materi dalam proses arbitrase, seperti perundang-undangan, jurisprudensi, best practices itu, ya dengan teknologi informasi. Ya. Tapi hati-hati pakai chatbot yang umum, yang publik, karena seringkali dia hallucination juga, ya. Jadi kalau lawyer-lawyer di proses arbitrase ini tidak menggunakan transformasi digital, masih based on, uh, istilahnya based on database yang sifatnya paper based, lambat betul, ya. Dia harus sudah gunakan online. Yang kedua, sidang juga akan lebih efisien, efisien sekali sebetulnya, karena persidangan dapat dilakukan secara hybrid atau online sepenuhnya. Misalnya dalam pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi itu termasuk sesi yang menguras energi sangat banyak. Kenapa? Karena saksi harus dihadirkan,
datang dari jauh. Biasanya kalau yang mau jadi saksi, apalagi ahli, itu kan expert yang biasanya sangat sibuk. Kalau dosen juga dosen yang eh, kesibukannya tinggi, ya. Kalau pengamat juga yang kesibukannya tinggi. Nah, dengan online itu mereka bisa lakukan ini dengan lebih simpel. Tapi selektif dan cek recheck itu juga penting. Jadi menggunakan AI misalnya, jangan yang publik seperti yang tadi saya katakan. Cek recheck dan kemudian tetap komparasi dengan official data yang akurat, dan hindari kasus-kasus seperti di Manhattan, New York, di mana pengacara mengajukan alat-alat bukti, ya, berdasarkan putusan-putusan pengadilan. Jadi dia ingin membela kliennya, dan kemudian dia mengajukan 6 apa 7 kasus di pengadilan Manhattan yang dia peroleh dari ChatGPT. Jadi dia tanya, kasus yang seperti ini itu contohnya kasus apa sih? Sehingga kasus ini akan memperkuat argumen dia di pengadilan. Keluarlah 7 kasus, dan ternyata kasus yang keluar itu semuanya fiktif karena tidak pernah ada di database pengadilan Amerika. Waktu ditanya, ini kasus-kasus dapat dari mana? Karena lawannya juga kan pinter, pasti dia cek semua itu kasus. Dia katakan dari chat GPT, Anda nggak cek bahwa kebenaran ini, eh, kasus ini benar, bukan hallucination. Dia katakan, saya tidak cek. Wah, dihukum itu. Jadi lawyer dihukum karena chat GPT. Karena dia telah mengeluarkan putusan, mengeluarkan pembelaan, apapun namanya argumen, based on chat GPT hallucination. Jadi yang namanya AI itu bukan eh, mengutip, bukan hanya mengcopy paste, copy paste gitu ya, copas dari data, enggak. Jadi orang berpikir, wah pasti benar nih. Kalau Google, itu kan karena dia search engine, maka dia automatically hanya akan menunjukkan link yang aslinya dan orang akan bisa membaca link aslinya. Kalau link aslinya menuju ke Mahkamah Agung, kita klik ya pasti benar itu. Karena itu dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau AI kan enggak. AI itu kalau kita tanya, dia akan menjawab based on data yang dilatihkan kepada dia. Jadi AI itu dilatihkan data-data terus oleh pelatihnya nih. Data-data itu dimasukkan, dimasukkan terus. Itu tiap hari dimasukkan. Nah, berdasarkan itu kalau dia ditanya, dia akan membuat dengan kalimat dia sendiri berdasarkan data yang dilatihkan. Nah, halusinasi ini dimungkinkan karena beberapa hal. Yang pertama, mungkin pertanyaannya tidak membuat dia jelas. AI itu begitu mencerna pertanyaan, loh ini maksudnya apa ini nanya, Pak? Saya contohkan misalnya, coba tanya, siapa penemu Amerika? Pikiran kita kan Columbus jawabannya mestinya, penemu Amerika. Tapi dia bisa menjawab, Amerika mempunyai banyak penemu. Ada Thomas Alva Edison. Jadi dia inventor, dipikirkan. Padahal tapi kalau kita nanyanya benar, siapa nama penemu benua Amerika? Oh, dia akan jawab, benua Amerika ditemukan oleh ini, tapi dibantah oleh ini, detail ya. Nah ini, eh, nanya pun harus benar. Jadi nggak selalu yang namanya AI itu kalau dia menjawab dengan salah dan kita katakan sebagai hallucination, halusinasi ya, tidak melulu selalu karena kesalahan si AI-nya. Coba kita lanjutkan lagi ya. Ini yang tadi saya katakan,
ada logika ekonomi dan biaya. Nah, biaya arbitrase itu terukur, biaya perkara juga paralel dengan nilai gugatan, batas waktunya kalau di BANI 6 bulan. Ya. Kalau pakai online jauh lebih efisien. Ya. Meskipun biaya perkara sifatnya flat dan terukur, jika para pihak mengulur waktu sebetulnya, maka biaya lawyer akan menjadi lebih mahal. Nah, oleh karena itu lawyer itu harus secara efisien memanfaatkan waktu yang maksimal 6 bulan ini. Karena apa? Begitu kliennya tahu bahwa waduh ini arbitrase yang seharusnya pendek dipanjang-panjangkan oleh lawyernya, maka ya berikutnya reputasinya yang akan jadi problem. Ya. 6 prinsip arbitrase itu ya eh, mungkin dosen-dosen lain sudah menyampaikan juga, tapi saya akan mencoba membumikan ini supaya mahasiswa lebih mudah. Yang pertama, manajemen perkaranya itu lebih efisien. Nggak ribet. Persidangan-persidangannya juga lebih eh, santai, lebih tidak menegangkan. Kemudian diputusnya oleh para expert, profesionalitasnya juga diutamakan. Integritas itu yang paling penting. Dia tidak boleh ketemu, tidak boleh eh, deal-dealan ya dengan orang yang berperkara, dia harus netral dan juga ada itikat baik. Ini yang tadi kita coba angkat sebetulnya ya. Nah ini eh, perjalanan settlement of dispute untuk mediasi dan arbitrase. Ya. Jadi ada arbitrase, tapi ada juga kita mengetahui adanya med-arb. Ya. Med-arb itu adalah mediation arbitration. Nah kalau ada kasus nih, ada kasus, maka para pihak pasti yang pertama ketika ada masalah, mereka akan negosiasi. Orang yang bersengketa itu kan bernegosiasi. Kalau negosiasi dia sukses, ya artinya dia langsung aja selesai kasusnya. Kalau negosiasinya selesai, sukses, ya sudah. Nggak perlu dia masuk arbitrase, apalagi pengadilan. Nggak ada cerita harus ada pemutus, ada mediasi, apa segala macam. Asal negosiasinya, starting point-nya selesai. Makanya penyelesaian sengketa yang paling mudah dan paling efisien itu adalah negosiasi. Jadi bentuk alternatif dispute resolution terbaik adalah negosiasi. Tapi ketika negosiasi ini buntu, wah nggak bisa terus, nggak sampai ini. Maka dia, nah karena buntu maka jadi tidak ada penyelesaian sengketa, no di sini. Maka para pihak bisa menunjuk yang namanya arbitrase. Tapi sebelum arbitrase, biasanya begitu masuk ke BANI, arbiternya akan mendorong mereka untuk mediasi dulu. Nah ini ada kasus begini. Nah sebelum kami putuskan ke arbitrase, coba mediasi dulu. Kalau mereka bisa damai, ya selesai di sini. Dan bentuknya nanti mediation arbitration. Artinya arbiter akan menutup dulu sesi arbitrasenya dan membuka mediasi. Kalau para pihak sukses dan bisa dimediasi, maka langsung dibuatkan putusan arbitrase dan ujungnya bisa langsung di enforce, dilaksanakan putusannya. Tapi kalau dia tidak, maka dibuka lagi arbitrasenya. Sudah berjalan nih 2 minggu mereka mediasi, tapi para pihak nggak sampai pada putusan. Maka dibuka lagi proses arbitrasenya, setelah itu kemudian diputus, baru di-enforce. Ya. Jadi kalau para pihak bisa damai,
tidak perlu lagi ada proses arbitrase. Arbiter nanti tinggal membuat putusan arbitrase berdasarkan hasil perdamaian. Ya. Jadi chartnya seperti ini. Ya. Ini saya sengaja bikin untuk membuat Anda simpel. Ya. Nah, ini kita lihat di sini, saudara-saudara lihat ya bahwa arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa itu dia tidak bisa mengatakan mempunyai kompetensi untuk penyelesaian sengketa non bisnis. Dia hanya bergerak di bisnis. Orang mengajukan hukum keluarga ke sini tidak boleh. Ya. Dia mungkin ke penyelesaian sengketa yang lain. Walaupun di beberapa negara untuk perkawinan, hukum keluarga sekarang mereka sudah gunakan arbitrase juga. Kalau di Indonesia ini betul-betul Undang-Undang 30 ini hanya untuk bisnis. Model penyelesaian sengketanya juga adjudikasi tapi non litigasi. Dia adjudikasi tapi non litigasi. Arbitrase saat ini tidak mungkin kita lepaskan dari digital transformation. Ya. Oleh karena itu dia harus semua pihak, para pihak, lawyer, arbiter itu familiar dengan digital transformation. Kemudian kepastian dan model penyelesaian sengketa sesuai dengan logika hukum dan ekonomi. Nah ini yang tadi saya katakan soal biaya sengketa, kewajaran-kewajaran, gugatan, dan lain-lain. Arbitrase juga bisa dilakukan secara online dan peraturan BANI pasal 14 ayat 4 ya prosedur arbitrase ini memungkinkan untuk para pihak memutus perkaranya diminta diputus oleh arbitrase dengan online. Bahkan hakimnya, arbiternya bisa mengatakan untuk yang ini saya minta online. Itu boleh ya. Jadi nggak usah kesepakatan para pihak saja. Mungkin saudara-saudara yang mahasiswa ini kan sering kunjungi marketplace ya. Marketplace dari mulai Tokopedia, dari mulai blibli.com, Shopee, dan lain-lain. Nah ini salah satu marketplace yang sangat besar, eBay, ini membuat aturan. Jadi kalau misalnya ada penyelesaian sengketa, ada sengketa, metode ini tidak memihak, tapi membantu para pelanggan menyelesaikan perselisihannya. Ada yang namanya Square Trade, jadi penyedia perselisihan sengketa di eBay, menawarkan dua layanan, yaitu forum berbasis web gratis atau mediator profesional. Semua pembeli dan penjual eBay itu dapat menggunakan layanan penyelesaian sengketa online ini. Pemohon dapat mencoba dan menyelesaikan perselisihan melalui proses berbasis web secara gratis dari Square Trade dan teknologi. Ya, mereka masih dalam patent proses ini kan di Amerika didaftarkan dia tapi belum granted waktu itu. Saya belum cek terakhir di USPTO apakah sudah granted ya. Pemohon dapat meminta bantuan mediator profesional dengan biaya $15. Jadi kalau misalnya, wah saya nggak mau pakai mesin ini penyelesaian sengketanya, nggak mau pakai web, tapi saya mau pakai mediator profesional. Boleh, kita bayar $15. Kalau ada biaya lebih dari itu, maka eBay yang akan tanggung. Kemudian manfaatnya menyelesaikan kesalahpahaman dengan adil, menyediakan perantara netral, mengurangi feedback negatif yang terlalu dini, dan mengembangkan kepercayaan pada komunitas eBay. Pemohon diminta menyelesaikan langkah-langkah melalui formulir online. Kita biasanya akan isi secara online.
Kemudian Square Trade akan mengirimkan email memberitahukan kepada semua pihak yang dapat merespon permohonan. Jadi kalau misalnya saya dirugikan karena pengiriman barang tertentu, di mana yang saya beli di eBay, kemudian saya mengisi form itu akan dikirim ke penjualnya. Siapa penyedia barang, maka disampaikan. Hanya pemohon, pihak lain, dan mediator ya yang akan diberikan akses. Yang lain nggak ada akses. Ya. Jika penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai, mediator akan merekomendasikan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip keadilan dan perilaku yang baik. Tapi kalau begitu saya komplain dan dari sananya langsung bilang, oke, saya ganti, saya kirim yang baru, apa segala macam, ya selesai. Ya. Dan ini eh, sangat efisien untuk e-commerce settlement of dispute dalam bentuk marketplace ini. Ini pengantar dari saya, ya. Ada beberapa tulisan saya yang saya tulis di Kompas. Saya lupa, itu mungkin ada 135, 130 artikel kolom. Tapi nanti saudara coba buka link ini dan dari situ akan bisa dilihat judul-judul yang related dengan arbitration. Ya, karena kebanyakan yang saya tulis di sini ada cyber law, ada PDP, ada AI. AI itu banyak sekali. Jadi kalau saudara-saudara yang ingin menulis tentang itu, coba baca ini. Dan seringkali saya menulis di Kompas ini adalah bahan kuliah. Jadi saya di artikelnya saya tulis bahwa ini adalah bahan kuliah di Fakultas Hukum dan untuk manfaat kampus Merdeka yang lebih luas saya share ke pembaca Kompas. Dan kenapa saya juga menulis ini terus? Karena ini untuk menginspirasi adik-adik mahasiswa untuk kalau akan menulis skripsi atau tugas akhir. Ya. Dan banyak yang sudah melakukan itu. Hari ini pun saya akan menguji bimbingan saya mulai jam 9, yang tugas akhirnya juga terkait dengan cyber.